Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau bikin kue tradisional yang rasanya tuh enak, lembut, dan ini wangi banget. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama kita siapkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, kemudian kita tambahkan dengan 50 ml air hangat. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian ini bisa kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita buka, kalau dia berbusa seperti ini itu tandanya biangnya masih aktif. Selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan 2 butir telur ayam, kemudian kita tambahkan dengan 160 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahannya ini kita mixer terlebih dahulu sampai dia mengembang. Tidak perlu sampai kental berjejak ya, cukup sedikit mengembang dan gula pasirnya sedikit larut. Nah, ini adonannya udah mulai mengembang dan gulanya sudah sedikit larut. Kemudian di sini mau aku tambahkan dengan 2 bungkus santan instan kemasan 65 gram. Jadi kalau dikali 2 sekitar 130 gram. Kalau santannya udah masuk, bisa kita mixer kembali sampai tercampur rata. Sebentar aja ya. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja. Kemudian di sini aku udah siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Untuk tepung terigunya sendiri kita masukkan bertahap. Jadi aku bagi 2 tahap seperti ini agar adonannya tidak terlalu berat ya. Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Nah, untuk tepung terigunya sendiri aku pakai yang protein sedang. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya mau aku tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 75 gram. Langkah berikutnya kita masukkan untuk bahan biangnya. Nah, ini kita mixer kembali sampai semua bahannya tercampur rata. Pastikan ini benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita tambahkan dengan 80 gram margarin yang sudah aku lelehkan. Nah, ini kita masukkan semua, kemudian kita mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Untuk memastikan semua adonannya ini udah tercampur rata, di sini aku lanjut mengaduknya menggunakan spatula ya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata dan untuk teksturnya seperti ini agak encer ya. Kemudian di sini mau aku diamkan selama kurang lebih 1,5 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 1,5 jam ini adonannya udah mulai mengembang. Nah, ditandai dengan adanya busa seperti ini ya. Jadi adonannya agak sedikit berbusa. Nah, ini kita aduk-aduk dulu untuk menghilangkan gas di dalam adonannya. Kemudian aku tambahkan dengan pasta pandan. Kemudian untuk warnanya agak lebih cerah, di sini aku tambahkan dengan pewarna kuning muda. Aku tambahkan sekitar 2 tetes. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini adonannya udah siap kita gunakan. Sebelumnya di sini aku udah panaskan loyangnya atau cetakan. Nah, untuk cetakannya ini kita olesi dengan margarin tipis-tipis aja. Nah, kalau udah panas, selanjutnya bisa kita masukkan adonannya. Nah, di sini untuk adonannya aku masukkan sekitar setengah dari cetakannya aja karena ini nantinya adonannya akan mengembang. Untuk apinya di sini aku pakai api kecil aja, api paling kecil ya, teman-teman. Kalau adonannya udah masuk, ini kita tutup, kemudian kita tunggu sekitar 5 menit atau sampai kuenya setengah matang. Nah, untuk apinya seperti ini ya teman-teman, jadi apinya benar-benar kecil, api paling kecil lah pokoknya ya. Nah, ini kalau udah setengah matang seperti ini bisa kita tambahkan dengan topping. Di sini aku pakai topping keju. Kalau teman-teman mau mengganti dengan mesis juga boleh, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita masak sampai benar-benar matang. Nah, kalau udah benar-benar matang bisa kita angkat seperti ini ya. Untuk mengangkatnya ini mudah banget karena ini tuh nggak lengket sama sekali. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya.
Nah, untuk langkah berikutnya kita ulangi cara ini sampai selesai. Jadi kita angkat satu persatu kuenya dari dalam cetakan. Untuk total memasaknya ini sekitar 10 menit aja ya teman-teman. Dan ini dia kue pukis pandan kejunya udah mateng. Nah, hasilnya jadi cakep banget seperti ini. Untuk kuenya matangnya juga merata. Untuk bagian bawahnya nggak gosong sama sekali. Dan ini tuh hasilnya juga merata ya, cakep banget. Nah, jadi kita gunakan api yang paling kecil ya, agar bagian bawahnya nggak mudah gosong. Untuk kue pukis pandan kejunya ini tuh lembut banget, dan lembutnya itu tahan lama berjam-jam. Jadi walaupun dingin dia nggak alot ya, atau nggak keras. Nah, bisa dilihat ini tuh lembut banget dan rasanya enak, wangi. Jadi kalian wajib banget untuk cobain ini. Dan untuk satu resep ini hasilnya cukup banyak ya, sekitar 15 biji. Untuk hasilnya ini tergantung besar kecilnya ya. Kalau semakin banyak kita tuangkan adonannya, maka hasilnya juga semakin dikit. Karena di sini aku bikinnya versi kecil-kecil atau mini-mini, jadi hasilnya cukup banyak. Nah, untuk kalian yang penasaran sama resepnya, bisa langsung dicoba aja resepnya di rumah. Nah, di sini mau aku coba dulu kuenya. Masya Allah, dirobek aja udah kelihatan kalau kuenya tuh lembut dan empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Masya Allah, ini tuh enak, lembut, empuk, dan juga wangi banget. Jadi makan satu aja itu nggak cukup rasanya ya. Nah, sekian dulu ya resep kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.